Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengembangan media video dengan model Gerlach dan Eli dan model Bella H. Banati. Nah, di sini untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model. Secara umum, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu model pengembangan Gerlach dan Eli. Pengertian dari model ini adalah metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Model ini mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh pendidik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan ke materi berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang model komponen pembelajaran, di mana pada model komponen pembelajaran ini terdapat 10 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan isi materi. Yang ketiga itu penilaian kemampuan awal siswa. Yang keempat, menentukan strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengelompokan belajar. Selanjutnya ada yang namanya pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media. Jadi dalam pembelajaran itu media memang harus dipilih. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi dari hasil belajar, hasil pembelajaran yang kemudian kita telah lakukan, kemudian kita evaluasi. Dan selanjutnya atau yang terakhir itu yaitu menganalisis umpan balik dari siswa tersebut. Nah, mungkin itulah komponen-komponen model pembelajaran yang sudah saya paparkan pada kesempatan kali ini. Model pengembangan Bella H. Banati. Model ini dikembangkan pada tahun 1968 yang berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks yang terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Model pengembangan ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Yang diharapkan pada tahap pertama ini yaitu 1. Maksud sistem. Itu identifikasi masalah, merupakan proses membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan yang seharusnya. Hasilnya akan menunjukkan kesenjangan antara kedua keadaan tersebut. Kebutuhan itu perlu diperhatikan atau diselesaikan. Yang kedua, spesifikasi tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses belajar dan merupakan tujuan yang bermanfaat bagi peserta didik. Tujuan ini kemudian diuraikan menjadi tujuan-tujuan khusus, yaitu tujuan yang lebih rinci dan spesifik. Yang ketiga, tes acuan patokan. Tes acuan patokan ini istilah umum adalah pembuatan prototip. Pembuatan merupakan permulaan produksi untuk menghasilkan barang yang sesungguhnya. Di samping itu, pada kesempatan ini pula mulai dikembangkan desain evaluasi dan permulaan review teknis terhadap sistem tersebut oleh para ahli serta penyusunan teks yang akan digunakan untuk mengukur perilaku peserta didik, baik sebelum maupun memulai ujian coba nanti. Yang tahap kedua yaitu mengembangkan tes. Tahap ini didasarkan pada tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan yang dapat dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Yang ketiga, tahapan menganalisis kegiatan belajar. Dalam menganalisis kegiatan belajar, menggunakan hasil pengembangan tes yang dilakukan pada tahap kedua yaitu berupa kemampuan awal siswa,
Kemampuan awal siswa ini dianalisis atau dinilai. Dari analisis kemampuan, siswa akan diketahui apa yang perlu dipelajari dan yang tidak perlu dipelajari. Pada tahap ini dirumuskan untuk menentukan tugas-tugas belajar dan menilai kompetensi masukan, melakukan tes masukan, dan mengidentifikasi karakteristik tugas-tugas belajar yang aktual. Yang tahap keempat, mendesain sistem instruksional. Setelah itu dipertimbangkan alternatif dan identifikasi apa yang harus dikerjakan untuk menjamin bahwa siswa akan menguasai kegiatan yang telah dianalisis pada tahap ketiga. Tahap mendesain ini diharapkan dapat mencapai tujuan instruksional. Yang pertama, analisis fungsi, isi dan urutan. Yang kedua, analisis komponen. Yang ketiga, distribusi fungsi antar komponen. Dan keempat, penjadwalan. Dan tahap yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Dalam tahap melaksanakan dan mengetes hasil, sistem yang sudah didesain sekarang dapat diuji cobakan atau dites dan dilaksanakan. Yang tahap keenam yaitu mengadakan perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari intervensi data hasil uji coba revisi, dilakukan dari revisi kecil sampai revisi total untuk mengakhiri uji coba ulang yang kemudian akan diimplementasikan. Harus diambil suatu keputusan. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi merupakan umpan balik atau feedback untuk keseluruhan sistem, sehingga perubahan-perubahan jika diperlukan dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem instruksional. Kelebihan model belajar Gerlach NLI. Model pembelajaran Gerlach NLI memiliki perbedaan tersendiri dengan model yang lainnya. Perbedaan yang paling kentara adalah diadakannya pretest atau tes awal sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Sedangkan dalam model Gerlach NLI, pretest merupakan tahap yang cukup dipandang penting karena guru belum mengenal karakteristik siswa. Samping itu, model pembelajaran Gerlach NLI sangat teliti sekali dalam melaksanakan atau merencanakan pembelajaran. Terbukti dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar, perhitungan pembagian waktu, serta pengaturan ruangan belajar. Kekurangan model Gerlach NLI. Model pengembangan Gerlach NLI memiliki sedikit kekurangan. Di antaranya adalah tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa, sehingga sedikitnya akan membuat guru kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa selama proses pembelajaran. Model Bella Habbanati. Kelebihan model Bella Habbanati menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. Yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemampuan awal siswa harus dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. Yang keempat, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. Kemudian kekurangan model Bella Habbanati. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh model perencanaan Bella Habbanati ini, di antara lain: yang pertama, sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien. Yang kedua, model cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik, sehingga mengabaikan materi yang sudah dipelajari, yang bisa lupa apabila tidak pernah diulang lagi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari model Bella Habbanati. Terdapat 5 kelebihan dari model Bella Habbanati. Yang pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. Yang ketiga, ada menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari, kegiatan belajar apa yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemampuan awal siswa harus dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. Yang keempat, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi, model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. Yang kelima, langkah-langkahnya yang hanya sedikit sehingga kita bisa lebih efektif untuk membuatnya. Kekurangan dari model perencanaan Bella Habenetti ini ialah yang pertama, sedikit atau minimnya suatu langkah dalam model ini sehingga dikhawatirkan kurang efisien. Kemudian kekurangan yang kedua ialah model perencanaan ini lebih cenderung pada lebih berfokus pada materi yang belum diajarkan, sehingga dikhawatirkan materi yang sudah diajarkan bisa saja dilupa oleh peserta didik bila tidak dikaji ulang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.